Kasus ini makin panas, dan sekarang bukan lagi sekedar perang pernyataan. Laporan terhadap Inara Rusli resmi naik ke tahap penyidikan di Polda Metro Jaya. Tapi yang mengejutkan, pihak Inara justru mengaku tidak gentar, bahkan siap tancap gas membalas lewat laporan lain yang ancamannya lebih berat. Dua laporan, satu objek perkara, sama-sama naik sidik, dan kini keduanya seperti berpacu menuju babak baru yang bisa mengubah segalanya. Apakah ini murni penegakan hukum atau ada strategi besar di balik langkah cepat masing-masing pihak? Yang jelas, kubu Inara menegaskan siap hadir kapan saja jika dipanggil penyidik. Sementara laporan dugaan illegal access yang mereka ajukan juga disebut sudah lebih dulu naik penyidikan. Siapa yang sebenarnya berada di posisi paling kuat? Dan bagaimana akhir dari konflik hukum yang kini jadi sorotan publik ini? Simak laporan lengkapnya, karena perkembangan terbarunya bisa membuat situasi makin tak terduga. Perkara hukum yang menyeret nama Inara Rusli memasuki babak baru. Laporan yang dilayangkan oleh pihak M kini resmi naik ke tahap penyidikan di Polda Metro Jaya. Status tersebut menandakan bahwa penyidik telah menemukan adanya unsur dugaan tindak pidana dan mulai mengumpulkan alat bukti serta keterangan saksi secara lebih mendalam. Dalam laporan itu, Inara bersama satu nama lain disebut sebagai pihak terlapor. Kenaikan status perkara ini menjadi perhatian publik karena terjadi di tengah polemik rumah tangga yang sebelumnya telah lebih dulu menjadi konsumsi media. Menurut keterangan kuasa hukum Inara, substansi laporan yang dipermasalahkan berpusat pada satu objek utama, yaitu rekaman CCTV. Rekaman tersebut diduga diakses dan kemudian digunakan sebagai bagian dari laporan pidana. Pihak Inara menilai persoalan ini seharusnya dilihat secara utuh, karena menyangkut asal-usul pengambilan serta penggunaan rekaman tersebut. Mereka menyebut inti masalah bukan sekedar penggunaan, melainkan bagaimana rekaman itu diperoleh dan apakah ada izin dari pihak yang berwenang. Hal ini menjadi kunci dalam konstruksi hukum kedua belah pihak, yang kini sama-sama berjalan di institusi berbeda. Di sisi lain, kubu Inara menyatakan bahwa laporan mereka di Mabes Polri melalui Direktorat Siber telah lebih dulu naik ke tahap penyidikan. Bahkan, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP disebut telah dikirimkan kepada pihak kejaksaan. Artinya, secara administratif dan prosedural, laporan tersebut telah memenuhi unsur untuk diproses lebih lanjut. Kuasa hukum menegaskan bahwa fakta ini menunjukkan laporan mereka bukan reaksi semata, melainkan langkah hukum yang telah ditempuh lebih awal. Kondisi ini memunculkan dinamika dua laporan yang berjalan hampir bersamaan dengan objek yang berkaitan. Situasi menjadi sorotan karena kedua laporan tampak bergerak cepat dan hampir beriringan. Kuasa hukum Inara mempertanyakan mengapa laporan di Polda Metro Jaya dinaikkan ke tahap penyidikan dalam waktu yang berdekatan dengan laporan mereka di Mabes Polri. Ia menilai seolah ada kesan kejar-mengejar proses hukum. Meski demikian, ia tetap menyatakan menghormati kewenangan penyidik di masing-masing institusi. Publik pun kini menantikan bagaimana aparat penegak hukum menyikapi dua laporan dengan objek yang dinilai memiliki keterkaitan tersebut agar tidak terjadi tumpang tindih penanganan. Kubu Inara menilai terdapat perbedaan signifikan dalam ancaman hukuman dari kedua laporan tersebut. Laporan terhadap kliennya disebut merupakan delik aduan dengan ancaman pidana di bawah 1 tahun. Sementara laporan dugaan illegal access yang mereka ajukan di Mabes Polri memiliki ancaman pidana di atas 5 tahun. Perbedaan ini dianggap penting karena berimplikasi pada kemungkinan penahanan jika nantinya ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum menyatakan pihaknya akan mendorong penegakan hukum secara maksimal apabila unsur pidana dalam laporan mereka terbukti terpenuhi. Dalam keterangannya kepada wartawan, kuasa hukum Inara juga menyinggung adanya dugaan illegal access terhadap rekaman CCTV tersebut. Ia menyebut proses pengambilan dan pengalihan rekaman itu patut diuji secara hukum. Bahkan terdapat dugaan adanya unsur transaksional dalam proses pengambilan data tersebut. Meski belum dijelaskan secara rinci, pernyataan ini memperkuat posisi laporan yang diajukan di Direktorat Siber. Dugaan ini menjadi salah satu poin krusial yang akan diuji dalam proses penyidikan untuk memastikan apakah benar terjadi pelanggaran hukum. Menanggapi jadwal pemanggilan yang disebut akan berlangsung dalam waktu dekat, kuasa hukum Inara menegaskan kliennya siap hadir kapanpun diminta penyidik. Ia menyatakan tidak ada kekhawatiran menghadapi proses hukum karena laporan tersebut dinilai tidak berat. Sikap kooperatif ini disebut sebagai bentuk penghormatan terhadap proses hukum yang sedang berjalan.
Pihaknya memastikan akan mengikuti seluruh tahapan pemeriksaan sesuai prosedur dan menyerahkan penilaian akhir kepada aparat penegak hukum. Dalam pernyataannya, kuasa hukum juga menyinggung aspek moral dan etika terkait langkah pelapor membawa persoalan rumah tangga ke ranah pidana. Ia menilai konflik yang terjadi semestinya lebih dulu diupayakan penyelesaian secara internal. Meski demikian, ia menegaskan setiap warga negara memiliki hak untuk membuat laporan jika merasa dirugikan. Pernyataan tersebut memicu respons beragam di publik, terutama karena menyentuh sisi personal dan dinamika hubungan suami istri yang kini turut menjadi konsumsi media. Kubu Inara berharap aparat penegak hukum dapat mencermati fakta bahwa laporan mereka telah lebih dulu naik penyidikan. Mereka meminta agar tidak terjadi dua peristiwa pidana dengan objek yang sama yang diproses secara terpisah tanpa koordinasi. Sinkronisasi dinilai penting untuk menjaga kepastian hukum dan menghindari potensi konflik kewenangan. Publik pun menaruh perhatian pada bagaimana kedua institusi akan mengelola perkara ini agar proses berjalan transparan dan profesional. Dengan dua laporan yang sama-sama telah masuk tahap penyidikan, kasus ini kini memasuki fase krusial. Proses pembuktian, pemeriksaan saksi, serta gelar perkara akan menjadi penentu arah selanjutnya. Baik pihak pelapor maupun terlapor sama-sama menyatakan siap menghadapi proses hukum. Situasi ini membuat publik menanti perkembangan terbaru, termasuk kemungkinan penetapan tersangka jika unsur pidana dinyatakan terpenuhi. Untuk saat ini, polemik hukum tersebut terus bergulir dan menjadi sorotan luas di ruang publik.